Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitur dari Fauzi, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang analisis kasus bahaya utak-atik data statistik pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh redaksi Tempo dalam memenuhi ujian tengah semester mata kuliah yang diampu oleh Bapak Wahyu Tama, yaitu Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan dari dua teori artikel yang sudah dipelajari pada perkuliahan sebelumnya. Nah, redaksi Tempo pada majalah Tempo pada edisi 24 Agustus 2025 membahas tentang utak-utik data statistik yang dilakukan oleh pemerintah. Ada dua artikel yang saya ambil, yaitu tentang akrobat BPS mengutak-utik angka pertumbuhan ekonomi dan berdusta dengan statistik. Apa yang akan dibahas? Nah, penjabaran kasusnya seperti ini. Pada kuartal 2 tahun 2025, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,12%. Angka ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di MPR dan DPR. Namun, sejumlah ekonomi lembaga independen seperti Celius, Center of Economic and Law Studies, mempertanyakan validitas angka tersebut karena tidak sesuai dengan indikator real. Ini menjadi bahaya karena seperti konsumsi rumah tangga yang stagnan, investasi swasta yang menurun, dan ekspor yang terdampak pada pelemahan global. Tetapi pemerintah justru merilis angka pertumbuhan ekonomi yang cukup membaik. Menurut media nasional juga menyoroti adanya potensi manipulasi atau rekayasa oleh Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik sebagai lembaga resmi penyedia data statistik dituding melakukan penyesuaian metodologi secara tidak transparan, sehingga menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari kenyataan. Beberapa indikator biasanya menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi, tidak dijelaskan secara rinci, menimbulkan kecurigaan bahwa data telah dipoles untuk kepentingan politik. Salah satunya adalah impor alutsista yang seharusnya dimasukkan bukan dalam kategori investasi dalam negeri, dimasukkan menjadi investasi dalam negeri. Namun, pemerintah membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa semua data telah melalui proses validasi, namun tidak memberikan akses publik terhadap metodologi dan asumsi yang digunakan. Manipulasi data statistik memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Ketika publik dan pelaku pasar meragukan keabsahan data, maka investor asing cenderung menahan investasi karena ketidakpastian. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah, dan pasar keuangan menjadi volatil. Karena ekspektasinya tidak sesuai, tidak real yang disampaikan oleh pemerintah kepada publik. Selain itu, pemerintah juga mengandalkan data manipulatif ini berisiko membuat kebijakan yang tidak tepat. Bayangkan, pemerintah yang biasanya harus membuat kebijakan sesuai dengan kondisi ekonomi, tetapi data ekonomi yang dipakai adalah data ekonomi yang manipulatif. Ini cukup menjadi bahaya ke depannya. Di tingkat internasional, kredibilitas Indonesia dapat terganggu di mata lembaga keuangan global, yang berakibat pada penurunan penilaian kredit negara dan terbatasnya akses terhadap bantuan atau investasi asing. Sebenarnya lebih jauh daripada itu, praktik manipulasi data dan mencerminkan lemahnya kontrol institusional dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jika ini terus dibiarkan, hal ini dapat menjadi presiden buruk bagi demokrasi, di mana data statistik dijadikan alat propaganda politik untuk mempertahankan kekuasaan. Independensi lembaga statistik terancam, serta terjadinya pelemahan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam konteks pembangunan nasional, data yang jujur
dan transparan adalah fondasi utama untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, manipulasi data statistik bukan sekedar pelanggaran teknis, melainkan ancaman serius bagi kita semua terhadap integritas pemerintah dan masa depan demokrasi Indonesia. Terutama bagaimana pemerintah akhirnya menyampaikan data tersebut kepada masyarakat dengan cara yang defensif. Ini cukup juga disayangkan. Bab kedua selanjutnya adalah analisis kasus berdasarkan artikel The News Management Function of Political Public Relation oleh Philip Arsenex, Jonathan Borden, dan Guy Golan. Nah, menurut artikel ini, penggunaan data yang diseleksi untuk menciptakan narasi positif tentang pertumbuhan ekonomi dapat menyesatkan publik. Manipulasi statistik dapat mengaburkan realitas ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat seperti pengangguran dan inflasi. Pada kenyataannya, pengangguran dan inflasi ini sebenarnya tinggi, tetapi data yang dipublikasikan cenderung data penganggurannya rendah, inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi bagus. Sampai akhirnya kita tidak mendapatkan akses ini bagaimana data ini didapatkan. Metodologi yang dipakai itu apa? Data sebenarnya bagaimana? Nah, akses media yang terbatas pada informasi yang telah dimanipulasi dapat mengurangi stabilitas akuntabilitas pemerintah. Media harus berperan sebagai pengawas, tetapi media juga sulit mendapatkan akses. Ketidakteraturan data dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Ujung pada data yang dipublikasikan tidak sesuai ini bisa berdampak pada memperburuk kondisi ekonomi masyarakat ke depannya, karena pada tingkat realnya tidak terjadi pertumbuhan yang bagus. Dan akhirnya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan yang ada didasarkan pada data yang tadi tidak akurat. Manipulasi data dapat merusak kepercayaan terhadap pemerintah ketika masyarakat bahwa sudah tidak percaya dengan ini, kondisi demokrasi, kondisi ekonomi, kondisi politik juga bisa serampangan. Nah, seharusnya ketidakpastian ekonomi dapat menghambat pertumbuhan dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif. Maka seharusnya akademisi dan peneliti harus berperan aktif memverifikasi data yang bagus dan memberikan analisis yang objektif sehingga dapat membantu mengungkap manipulasi data dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat. Manipulasi data seringkali dilakukan untuk kepentingan politik, tentu untuk popularitas. Dan ini kita sadari bahwa kesadaran publik tentang pentingnya data yang akurat mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Diperlukan regulasi yang ketat untuk memastikan integritas. Jadi kesadaran publik tentang pentingnya data yang akurat dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Jadi sebenarnya bisa ketika masyarakat ini sudah sadar bahwa sepertinya ini tidak sesuai dengan kondisi, maka publiklah yang harus menilai itu. Diperlukan regulasi juga yang ketat untuk memastikan integritas dan statistik yang dipublikasikan. Manipulasi data dapat mengaruhi citra Indonesia di mata investor. Tentu karena investor dapat data yang dipublikasi, tetapi mungkin investor juga punya data lain ketika dia ingin berinvestasi di Indonesia. Bab ketiga adalah analisis kasus berdasarkan artikel Crisis Communication and Political Public Relation oleh Timothy Chomsky. Nah, manipulasi data, terutama data statistik, dapat merusak kepercayaan publik. Jika masyarakat merasa data yang disajikan tidak akurat, hal ini dapat menyebabkan penurunan dukungan legitimasi pemerintah. Pemerintah seharusnya berhati-hati terhadap isu framing dengan penggunaan data statistik. Pengungkapan manipulasi data yang dipandang sebagai ancaman memicu reaksi negatif. Jadi dampaknya ketika pemerintah sudah memberikan data yang tidak benar, masyarakat akhirnya skeptis. Nah, kalau udah skeptis memicu reaksi negatif dari publik maupun oposisi. Ketika data statistik dipertanyakan, tanggung jawab publik akan jatuh pada pemerintah. Untuk itu, untuk memitigasi kerusakan, seharusnya
pemerintah segera memberikan klarifikasi dalam pengumpulan dan pelaporan data. Yang sampai hari ini, setelah publikasi data BPS ini belum ada sama sekali transparansi terkait data tersebut. Penggunaan data yang dipertanyakan sebagai alat promosi dapat berbalik menjadi bumerang. Yang seharusnya biasanya pemerintah menghindari kan narasi negatif. Terus pemerintah membuat data statistik yang cenderung menjaga citra positif, justru menjadi bumerang karena mengadopsi elemen retorika politik yang jujur dan transparan yang sangat penting. Nah, manipulasi data dapat memiliki dampak jangka panjang pada kebijakan ekonomi. Jika publik kehilangan kepercayaan, hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tentu, dampak selanjutnya adalah dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Ketika kritik muncul, respon dari pemerintahan defensif dapat memperburuk situasi. Pemerintah seharusnya perlu mengadopsi pendekatan yang akomodatif, seperti mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Media selalu menjadi tombak penting untuk mengawasi dan melaporkan ketidakakuratan data. Pemerintah juga harus siap ketika sorotan media begitu kencang dan memberikan informasi yang transparan untuk menghindari skandal. Tentu, mendorong keterlibatan publik dalam proses pengumpulan data dapat meningkatkan akuntabilitas itu sendiri. Maka juga antara pemerintah yang mengeluarkan data, terus media dan masyarakat ini harus saling bekerja sama pada tugasnya masing-masing. Untuk apa? Untuk meningkatkan akuntabilitas data itu sendiri. Meningkatkan ujung dari semua itu meningkatkan kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya data dan akurat yang membantu. Nah, seharusnya pemerintah juga menggandeng ahli statistik dan ekonom yang independen untuk memastikan akurasi data dan meningkatkan kredibilitas pemerintah itu sendiri. Oke, terakhir, karena kalau pemerintah tidak segera melakukan transparansi, tidak melakukan akuntabilitas terhadap data, pembangunan yang terlihatnya begitu megah tidak akan terasa dinikmati oleh rakyat biasa. Tentu semua berharap pemerintah melakukan pekerjaannya dengan baik. Data yang diberikan kepada masyarakat seharusnya data yang paling real untuk bisa masyarakat bekerja dan mengetahui bagaimana pantasnya masyarakat bekerja di bidang apa. Seharusnya juga misalnya masyarakat tahu bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja, maka mungkin masyarakat lebih banyak saving daripada belanja. Dan atau pemerintah mengambil kebijakan stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi itu sendiri. Demikian presentasi saya tentang majalah Tempo yang mempublikasikan utak-utik data statistik oleh pemerintah pada 24 Agustus 2025. Dan analisis dari dua artikel, yaitu analisis dari krisis komunikasi dan political public relation oleh Timothy Chom, dan yaitu analisis berikutnya dari The News Management Function of Political oleh Philip Agrenux, Jonathan Borden, dan Guy Dolan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.